alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini izinkanlah kami dari Pak Prongkes Rumah Sakit Muncul Mutia Kabupaten Aceh Utara untuk pagi hari ini ada sedikit edukasi tentang radang amandel. Sebentar lagi akan disampaikan oleh dokter-dokter muda kita dari Universitas Mangku Saleh. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pak Prongkes selalu menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk menjaga protokol kesehatan. Antara lain dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, untuk menghematkan waktu, kami dari Pak Prongkes akan menyerahkan sedikit edukasi tentang amandel tadi kepada dokter-dokter muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dokter muda dari bagian THT. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan edukasi ataupun penyampaian tentang radang amandel. Nah, jadi pada tenggorokan kita itu ada organ yang namanya amandel. Nah, normalnya organ tersebut ini dia warnanya merah muda dan tidak mengalami pembekakan. Namun, pada kasus-kasus apabila terjadi infeksi dari virus ataupun bakteri, maka si organ ini nantinya akan mengalami pembekakan. Bahkan nanti akan timbul bercak-bercak berwarna putih seperti ini. Lalu bagaimana tanda dan gejala pada si penderita radang amandel ini? Nah, jadi yang pertama, karena dia merupakan organ di bagian tenggorokan, jadinya seseorang dengan penyakit radang amandel ini biasanya akan mengalami nyeri tenggorokan. Bahkan seseorang tersebut akan merasakan adanya nyeri menelan saat menelan makanan ataupun minuman. Selain itu, si pasien ataupun seseorang itu juga akan merasakan adanya sakit kepala, lalu adanya bau mulut, nyeri otot, dan bahkan demam. Lalu selanjutnya, apa saja keadaan ataupun penyebab yang bisa menyebabkan si radang amandel ini? Yang pertama, radang amandel ini bisa dicetuskan pada orang-orang yang merokok. Lalu yang kedua, apabila seseorang seringkali mengkonsumsi makanan dingin, makanan pedas, minuman dingin, makanan pedas, ataupun makanan yang penyedap. Selain itu, kebersihan mulut dan gigi yang kurang juga akan mencetuskan si amandel ini. Dan yang terakhir bisa terjadi karena pengaruh cuaca ataupun stres. Lalu, bagaimana cara penanganan si amandel ini? Nah, biasanya si amandel ini jika sudah terjadi, maka nanti akan diberikan obat-obatan ataupun jika memang keadaannya sudah parah, maka akan dilakukan tindakan operasi. Nah, namun ada juga yang bisa kita lakukan dengan mengubah gaya pola hidup kita, ataupun yang bisa kita lakukan agar si radang amandel ini tidak muncul lagi. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, jika sudah amandelnya sudah muncul, maka bisa bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan berkumur dengan air garam ataupun obat kumur antiseptik yang biasanya dijual-jual di supermarket. Selain itu, bapak dan ibu juga harus menjaga kebersihan dari mulut serta gigi bapak sehingga tidak timbullah infeksi yang akan menyebabkan si radang amandel ini. Lalu selanjutnya, perbanyak minum air hangat. Kalau bisa, dikurangi minum-minuman air dingin. Mungkin kalau untuk dihindari agak susah. Jadi alternatifnya adalah dikurangi. Selain mengurangi minuman dingin, juga sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu mengurangi makanan pedas dan juga makanan yang mengandung penyedap. Mungkin sekian edukasi radang amandel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tadi kita udah bahas masalah amandel yang biasa ini, sekarang saya akan membahas Muhammad Nopal Zahran. Sekarang saya akan membahas tentang otitis media supuratif kronik. Tapi apa ini ya kan? Gak pernah dengar saya ya kan? Tapi Bapak Ibu semua ini, kakak-kakak, abang-abang pasti pernah mendengar tentang congean. Atau kalau bahasa Acehnya itu tungkian. Pernah? Pernah kan? Ibu Marshidah dari Tanah Luas. Nah, Ibu jadi- Marshidah dari Tanah Luas. Zulfani dari Tanah Jambuai.
Nah, jadi apa itu sebenarnya dari tungkian atau congean? Kenapa bisa terjadinya tungkian ini, ya kan? Kalau kami sebut itu namanya OMSK. OMSK, ya. Jadi OMSK itu adalah radang pada telinga tengah. Nah, Bapak Ibu semua, telinga itu dibagi atas 3. Ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, si tungkian ini tuh infeksi yang terjadi pada telinga tengah. Kenapa? Kok bisa dia terjadi infeksi? Nah, kenapa bisa terjadi infeksi itu ya karena dari kebersihan kita, dari ya kitanya sering korek-korek, kemasukan air, atau memang nggak bersih telinganya. Nah, itu dia sebabnya. Terus apa tandanya? Kita tahu kalau kita itu udah tungkian atau congean ini. Tandanya itu udah keluar cairan, baik nanah maupun bening. Udah keluar cairan dari telinga kita. Terus juga ada rasa gatal-gatal. Terus juga ada berdenging, macam suara. Nah, itu dia. Terus kok bisa ini keluar nanah, keluar telinga, keluar cairan ya kan dari telinga kita? Karena waktu sakit di awal kita nggak ngobatin. Nah, gitu dia. Ada rasa kayak macam digigit-gigit di telinga atau rasa sakit. Nah, kita nggak ngobatin, kita biarin aja. Nah, si infeksi ini ketika kita udah nggak ngobatin, dia bakalan meradang di situ, bakalan menjadi-jadi. Nah, karena itulah makanya keluar cairan. Kenapa bisa keluar cairan? Karena gendang telinga kita bocor. Nah, gini dia. Dari ini Samtalira Arun. Ini perbedaan antara telinga yang normal sama telinga yang Bapak Zulkarnain dari Samtalira Arun. Ini bisa kita lihat, ini adalah gendang telinga kita. Ketika kita kena congean itu, gendang telinga kita akan berubah, dia jadi merah. Dari putih mutiara, berubah dia jadi merah. Nah, ketika dia udah infeksinya udah berat, maka dia bolong. Ketika bolong, keluarlah dia cairan. Terus gimana cara pencegahannya? Ya kayak tadi kita bilang, caranya kalau misalnya kita tuh membersihkan telinga, terus personal lifestyle kita tuh bagus, personal hygiene kita bagus, kebersihan kita bagus, insya Allah tuh nggak bakalan kena. Terus juga kalau misalnya nih Bapak Ibu ini ada batuk-batuk, ada ingusan, jangan dibiarin, tapi datang ke puskesmas boleh, ke klinik boleh, ke rumah sakit boleh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena berhubungan. Telinga, hidung, mulut itu berhubungan. Nah, di sini nggak ada gambar ya. Jadi telinga, hidung, mulut itu Pak ada saluran yang menghubungkan. Ketika kita pilek, ketika kita batuk, ya dia bakalan berhubungan ke telinga juga. Akibatnya kalau udah kayak gini kayak mana? Kurang pendengaran dia, tidur malam susah, ya kan? Terus yang paling penting itu apa? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan makan penyedap, sikit-sikit micin. Kalau nggak ada micin nggak enak. Minum es, ya kan? Nah, itu dikurangi. Apalagi kalau yang punya lambung. Makan pedas, makan berminyak. Nah, itu udah bisa dikurangi. Kalau enggak, faktor resiko inilah telinga ini. Nanti berhubung-hubungan dia. Udah ada telinga, hidung juga kena, nanti mulut juga kena, semua kena. Gitu aja sih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada yang udah jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima